Tenanglah malam ini. Sebelum kamu melanjutkan hari esok dengan wajah yang sama dan rutinitas yang menyesakkan dada, izinkan aku menjemputmu sejenak. Bukan dengan suara keras, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang telah lama kamu lupakan. Aku bukan orang asing. Aku bukan motivator dari luar sana yang mencoba menjual harapan palsu. Aku bukan pula dunia yang seringkali membuatmu merasa tak cukup. Aku adalah ruhmu sendiri. Aku adalah bagian terdalam dari dirimu yang sejak lama menunggu waktu ini. Waktu di mana kamu cukup diam, cukup letih, cukup lelah, hingga akhirnya bersedia mendengar bisikan yang selama ini kamu abaikan. Malam ini bukan sekadar malam. Ia adalah gerbang menuju kesadaran yang mungkin selama ini tertutup rapat oleh rutinitas, oleh luka yang belum kau akui, oleh topeng yang terlalu lama kau pakai, hingga kamu lupa wajahmu yang sejati. Selama ini kamu berjalan terlalu jauh, mencari cahaya di luar dirimu, mengejar pengakuan, menumpuk pencapaian demi meredakan sunyi yang tak kunjung pergi. Padahal, yang kamu butuhkan bukan dunia yang lebih keras, melainkan pelukan lembut dari ruhmu sendiri. Dan malam ini, aku tak datang untuk menyalahkanmu. Aku datang hanya untuk memelukmu dan berkata, aku tahu semuanya, dan aku masih di sini untukmu. Mungkin kamu akan terkejut, karena aku akan membisikkan satu persatu rahasia yang selama ini tersembunyi dalam lorong-lorong hidupmu. Rahasia yang bahkan kamu sendiri tak menyadari bahwa itu menyakitimu. Rahasia yang kamu pendam terlalu dalam, hingga ia mulai mengikis cahaya dalam matamu tanpa kamu sadari. Tetapi jangan takut, jangan berlari. Karena malam ini bukan tentang menyalahkan masa lalu. Ini adalah tentang pulang. Pulang kepada kesadaran, pulang kepada dirimu sendiri, dan pulang kepadaku, ruhnya yang telah lama menunggu. Aku akan menuntunmu, bukan dengan teori yang rumit, bukan dengan perintah yang menggurui, tetapi dengan cinta. Cinta yang jernih dan penuh kasih, yang telah menanti bertahun-tahun, agar kamu cukup tenang untuk mendengar. Maka sebelum kita mulai perjalanan sunyi ini, biarkan aku mengajakmu melakukan satu hal kecil sebagai tanda kesiapanmu. Jika kamu merasa isi dari video ini akan membantumu menyentuh dirimu yang sesungguhnya, bukan karena penasaran, tetapi karena kamu siap pulang. Silakan tekan suka, tekan berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar sebagai sinyal bahwa kamu siap menerima pesan ini, bukan dengan pikiranmu, tetapi dengan hatimu yang terdalam. Karena malam ini bukan dunia yang akan menjelaskan siapa kamu, melainkan aku, ruhnya yang selama ini menunggu di balik pintu sunyi hidupmu. Dan aku telah membawa satu rahasia besar yang akan kubuka perlahan dengan kasih untuk menyembuhkanmu. Bagian 1. Diam yang selalu kau takuti. Aku tahu betapa sering kau menghindari keheningan. Betapa kau merasa canggung setiap kali dunia mendadak sepi dan suara-suara luar tak lagi mengisi ruang di sekelilingmu. Seolah diam itu adalah ancaman. Seolah dalam sunyi ada sesuatu yang akan menerkam. Padahal bukan diam yang menakutkanmu, tapi dirimu sendiri. Karena di balik diam, kau mulai mendengar bisikan yang tak bisa kau kendalikan. Dan disitulah aku menunggumu. Aku, ruhmu, adalah suara yang hanya bisa terdengar ketika dunia kau hentikan sejenak. Bukan karena aku terlalu lemah untuk bersuara di tengah keramaian, tetapi karena aku terlalu lembut untuk berteriak.
Aku tidak datang melalui gemuruh. Aku hadir melalui getar yang hanya bisa kau rasakan saat hatimu tak lagi sibuk membungkam. Setiap malam ketika layar telah dimatikan dan semua tawa palsu telah usai, kau mulai merasakan sesak yang tak bisa dijelaskan. Ada kekosongan yang menghampiri bukan karena kamu kehilangan sesuatu dari luar, tetapi karena kamu menjauh dariku. Dan diam yang kau takuti itu sebenarnya adalah undangan dariku agar kau duduk dan mendengarkan kembali jiwamu sendiri. Aku tahu, di balik setiap obrolan yang kau cari, di balik musik keras yang kau putar, di balik pekerjaan yang sengaja engkau tumpuk, ada satu keinginan besar yang kau sembunyikan dengan sangat rapi. Keinginan untuk didengar. Tapi ironisnya, kau tidak pernah memberi ruang untuk mendengarkan dirimu sendiri. Kau menghindari diam, karena diam membawamu pada pertemuan yang selama ini kau tunda. Pertemuan dengan luka-luka lama. Pertemuan dengan rasa takut yang tak pernah sempat kau selesaikan. Pertemuan dengan kenyataan bahwa mungkin kau telah hidup terlalu lama sebagai orang lain demi diterima. Dan malam ini, aku tidak datang untuk membuatmu bersalah. Aku datang sebagai saksi dari perjalananmu yang luar biasa melelahkan. Aku datang membawa pelukan yang tak pernah kau minta tapi sangat kau butuhkan. Ketahuilah, diam itu bukan musuhmu. Diam adalah pintu menuju rumah batinmu sendiri. Diam adalah tempat di mana aku, ruhmu, bisa berbicara denganmu tanpa gangguan. Dan di balik pintu itu, bukan neraka yang menunggumu, tapi ketenangan. Ketenangan yang sudah sejak lama kau rindukan, tapi belum pernah kau beri kesempatan untuk hadir. Jangan lagi takut pada sunyi, karena sunyi adalah bahasa yang kugunakan untuk memelukmu. Jika malam ini terasa hening, jangan buru-buru menyalahkan kesepian. Mungkin itu hanya aku yang akhirnya berhasil mengetuk hatimu dan berkata dengan lembut, "Aku di sini. Izinkan aku bicara, meski hanya untuk sebentar." Bagian 2. Luka yang kau simpan sejak lama. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu sering kamu diamkan. Bukan karena kamu tak merasakannya, tetapi karena kamu terlalu terbiasa menahannya. Sejak kecil, kamu diajarkan untuk kuat, untuk tidak menangis terlalu lama, untuk segera bangkit, meskipun dalam dada masih ada sesak yang belum sempat bernapas. Lalu perlahan, kamu belajar menyembunyikan rasa sakitmu, karena dunia tidak pernah benar-benar memberi ruang bagi air mata yang jujur. Aku adalah ruhmu, dan aku menyaksikan semuanya. Aku hadir ketika pertama kali hatimu retak, bukan oleh musibah besar, tetapi oleh hal-hal kecil yang terus-menerus kamu abaikan. Ucapan yang menyakitkan dari orang yang seharusnya melindungimu. Tatapan kecewa dari orang yang kamu cintai. Rasa tidak dianggap, tidak cukup baik, tidak sepantasnya merasa lelah. Semua itu kau simpan. Kau bungkus rapi dalam senyum yang orang lain puji, dalam pencapaian yang membuat orang kagum, dalam peran yang kau mainkan dengan sempurna. Tapi aku tahu bahwa di malam hari, ketika tidak ada yang perlu kau buktikan, kau rebah dalam sunyi dan tubuhmu terasa berat. Bukan karena beban hari itu, tapi karena luka lama yang belum pernah benar-benar kau temui. Kau belajar untuk tidak membicarakannya. Kau berkata pada dirimu sendiri, "Sudahlah, semua orang juga pernah sakit." Dan tanpa sadar kau menolak kelembutan untuk menyentuh bagianmu yang terluka. Kau menjadi keras, bukan karena kau ingin, tapi karena kau takut rapuh akan menghancurkanmu. Tapi dengarkan aku ruhmu. Aku tidak datang untuk membuka luka itu agar kau terluka kembali.
Aku datang untuk mengajakmu melihatnya, memeluknya dan berkata, "Maaf ya, selama ini aku membiarkanmu menanggung semua ini sendirian." Luka-luka itu tidak butuh disembuhkan dalam sehari. Mereka hanya ingin diakui bahwa mereka pernah ada. Dan dengan pengakuan itulah, kau perlahan akan merasakan sesuatu yang baru. Sebuah kedamaian yang tak berasal dari luar, melainkan dari dalam hatimu sendiri. Kau tidak harus menjadi sempurna malam ini. Tidak harus tersenyum untuk meyakinkan siapapun. Cukup jujur kepada dirimu sendiri bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Kau tidak pernah benar-benar sendiri, karena aku selalu di sini, menunggu saat seperti ini, saat dimana akhirnya kau bersedia menengok ke dalam dirimu sendiri dan berkata, "Aku berhak sembuh, aku pantas bahagia, meskipun pernah sangat terluka." Dan malam ini, aku akan menemanimu duduk bersama luka-luka itu, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi untuk belajar mencintai dirimu sendiri dengan lebih utuh, lebih tulus, lebih penuh kasih. Bagian 3. Topeng yang bahkan kau lupa cara melepasnya. Aku tahu betapa piawainya kamu memainkan peran. Betapa mahirnya kamu menyembunyikan tangis di balik tawa, menyimpan gundah di balik cerita-cerita ringan, menyulap luka menjadi senyum, seolah dunia tak pernah menyakitimu. Kau begitu pandai berpura-pura, hingga lama-lama kamu sendiri lupa mana yang sungguh-sungguh dirimu, dan mana yang hanya bayangan dari apa yang mereka harapkan darimu. Setiap hari kau bangun, bukan untuk menjadi dirimu, tetapi untuk menjadi sosok yang bisa diterima, yang bisa dikagumi, yang tidak merepotkan siapa-siapa. Kau pakai topengmu, topeng keberanian, topeng bahagia, topeng dewasa. Padahal di balik semua itu, ada dirimu yang kelelahan, ada jiwamu yang mulai retak karena tak pernah diberi izin untuk jujur. Kau tertawa dalam pertemuan, tapi diam-diam menangis di kamar mandi. Kau menenangkan orang lain, tapi tak tahu kepada siapa harus bersandar. Kau terus berjalan, meski langkahmu terasa berat dan lututmu gemetar. Aku tahu semua itu karena aku adalah ruhmu. Aku ada bersamamu bahkan ketika kamu tidak menyadari keberadaanku. Aku menyaksikan bagaimana kamu berusaha keras agar tidak mengecewakan siapapun, agar tetap terlihat baik, agar tidak membuat repot, agar tidak ditinggalkan. Tapi izinkan aku berkata sesuatu malam ini. Seseorang yang sungguh mencintaimu tidak akan memintamu untuk memakai topeng. Dunia mungkin menyukai versi palsumu, tapi hanya kebenaran yang bisa membuatmu merasa hidup. Kau tak perlu selalu terlihat kuat. Kau tak perlu tahu segalanya. Kau boleh bingung, boleh lelah, boleh marah, boleh menangis. Itulah dirimu yang sebenarnya. Manusia yang bernapas, bukan boneka pertunjukan. Dan aku di sini bukan untuk meminta kamu berhenti seketika. Aku hanya ingin mengajarkanmu satu hal, bahwa melepaskan topeng bukan berarti kau menjadi lemah. Melepaskan topeng adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Karena untuk menjadi dirimu sendiri di dunia yang terus memaksamu menjadi orang lain, itu adalah salah satu bentuk cinta terbesar terhadap dirimu sendiri. Mungkin butuh waktu. Mungkin tak semua orang akan tetap bersamamu saat kamu mulai melepas satu persatu lapisan palsu itu. Tapi percayalah, yang tersisa nanti adalah yang sejati. Dan lebih dari itu, kau akan mulai mengenali dirimu kembali. Bukan dari pujian orang lain, tetapi dari ketenangan yang tumbuh di dalam dada saat kau tak lagi perlu berpura-pura.
Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku akan tetap bersamamu, menyertaimu satu langkah demi satu langkah, sambil membisikkan satu kalimat yang perlu kau ingat saat kau merasa takut. Kau cukup, bahkan saat kau hanya menjadi dirimu sendiri. Dan jika malam ini kau berani membuka sedikit saja topengmu, maka malam ini adalah malam di mana hidupmu mulai kembali pulang. Bagian 4. Kebohongan yang kau katakan pada diri sendiri. Ada yang lebih menyakitkan dari ditipu orang lain, yaitu saat kamu mulai membohongi dirimu sendiri. Dan aku tahu, kau tidak melakukannya karena jahat. Kau hanya ingin bertahan. Kau hanya ingin hidup terasa sedikit lebih mudah. Meskipun harus menutup kenyataan dengan kata-kata manis yang tidak pernah sungguh-sungguh kamu percaya. Kau bilang, aku bahagia, padahal malam-malammu sunyi dan detak jantungmu terasa hampa. Kau bilang, aku sudah memaafkan, padahal setiap kali kamu mendengar namanya, hatimu masih terasa ditusuk dari dalam. Kau bilang, aku baik-baik saja, padahal tubuhmu memikul terlalu banyak hal yang belum sempat kamu bagi, bahkan kepada dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu. Aku mendengar semua itu. Dan aku tidak datang untuk menghakimi. Aku datang karena aku rindu melihatmu jujur pada satu-satunya orang yang paling butuh kejujuranmu, dirimu sendiri. Terlalu sering kamu berpura-pura kuat, hingga kamu lupa caranya menangis dengan tulus. Terlalu sering kamu menyangkal rasa sakit, hingga kamu terbiasa hidup dalam ketegangan. Terlalu sering kamu berpura-pura tegar, hingga kamu tak sadar bahwa bahumu sudah mulai membungkuk menahan beban yang tak semestinya kamu pikul sendiri. Kau berjalan di dunia dengan wajah yang tegak, tapi hati yang goyah. Kau bicara banyak hal tentang mimpi dan harapan, padahal dalam diam, kamu sendiri bingung arah. Kau membesarkan hati orang lain, sementara hatimu sendiri mengecil dalam ketidakpastian. Tapi malam ini, aku ingin kamu tahu satu hal yang paling penting. Tidak apa-apa merasa tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa mengakui bahwa ada bagian dari hidupmu yang belum selesai. Tidak apa-apa mengaku pada dirimu sendiri bahwa kamu lelah, takut, bingung. Karena pengakuan bukan kelemahan. Ia adalah pintu menuju keutuhan. Aku tahu kamu ingin kuat. Aku tahu kamu ingin tegar. Tapi kekuatan yang sejati bukan berasal dari menyembunyikan luka, melainkan dari keberanian untuk menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku melihatmu, aku mengakuimu, dan aku akan menyembuhkanmu. Malam ini, aku mengajakmu meletakkan sejenak semua kebohongan yang selama ini kamu katakan pada dirimu sendiri. Kau tak perlu memakai kalimat manis untuk menutupi luka. Biarkan saja mereka terbuka. Biarkan mereka bersuara. Karena hanya dalam kejujuran, kau akan menemukan damai yang selama ini kau cari. Dan aku akan tetap bersamamu, sampai kamu tidak lagi takut melihat dirimu apa adanya. Sampai kamu bisa berkata dengan suara pelan namun penuh keberanian. Inilah aku, tanpa dusta, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dan aku tetap pantas dicintai. Karena cinta yang paling dalam lahir dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan aku adalah saksi bahwa kamu sedang memulai perjalanan pulang ke dalam pelukan itu. Bagian 5. Hidup yang tak pernah benar-benar kau pilih. Aku ingin bertanya sesuatu yang mungkin tak pernah benar-benar kau jawab dengan jujur. Apakah ini hidup yang sungguh-sungguh kau pilih? Ataukah hanya hidup yang terlanjur kau jalani karena terlalu takut berkata tidak? Aku tahu, kau tidak tiba-tiba menjadi seperti ini.
Segalanya terjadi perlahan. Dari satu persetujuan kecil yang tak kau yakini, dari satu langkah yang kau ambil demi menyenangkan orang lain, dari satu mimpi yang kamu lepaskan karena dianggap terlalu aneh, terlalu sulit, terlalu tidak masuk akal. Dan hari demi hari, tahun demi tahun, kau mulai menjauh dari dirimu sendiri. Bukan karena kau tidak bisa memilih, tetapi karena terlalu sering pilihanmu dianggap tidak cukup oleh dunia yang terus menuntutmu menjadi versi lain yang bukan dirimu. Aku melihat bagaimana kau pernah ingin menjadi sesuatu yang lain. Lebih sederhana, lebih jujur, lebih dekat dengan isi hatimu. Tapi dunia memaksamu menjadi hebat dalam pengertian mereka, bukan dalam pengertianmu. Mereka bilang kau harus stabil, harus berprestasi, harus menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan. Dan tanpa sadar, kau mulai hidup bukan karena cinta, melainkan karena tekanan. Aku melihat bagaimana kau pernah ingin melukis, menulis, bernyanyi, bertani, atau bahkan hanya hidup perlahan tanpa perlu berpacu dengan waktu. Tapi kau batalkan semua itu karena takut dianggap aneh, takut dibilang tidak realistis, takut tak ada yang mendukungmu. Kau memilih jurusan yang katanya aman, kau jalani pekerjaan yang katanya menjanjikan, kau ikuti jalan yang katanya benar. Dan sekarang, di dalam diam, kau bertanya, kenapa aku tidak bahagia? Aku ingin menjawabnya dengan penuh kelembutan, dengan tanpa menyalahkan siapa-siapa. Karena selama ini, kamu belum benar-benar hidup untuk dirimu sendiri. Kau hidup untuk membuktikan sesuatu, untuk mengejar pengakuan, untuk menyembuhkan luka lama melalui pencapaian demi pencapaian. Tapi jiwa tidak bisa ditenangkan dengan pengakuan luar. Ia hanya akan pulang saat kamu jujur pada keinginan terdalamnya. Dan aku tahu, kamu menyimpan begitu banyak keinginan yang tak pernah kamu beri ruang untuk tumbuh. Tapi belum terlambat. Tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai kembali. Kau tak harus langsung mengubah semuanya. Cukup mulai dengan bertanya setiap kali akan melangkah. Apakah ini sungguh-sungguh aku? Apakah ini jalan yang benar-benar membuat jiwaku hidup? Kau berhak atas hidup yang sesuai dengan detak jantungmu sendiri. Bukan hidup yang penuh paksaan, bukan hidup yang sekadar untuk bertahan, tapi hidup yang membahagiakanmu dari dalam. Yang membuatmu berkata saat bangun pagi, aku tidak sabar untuk menjalani hari ini. Dan aku akan ada di sana. Setiap kali kamu mencoba kembali menjadi dirimu sendiri. Tak peduli seberapa kecil langkahmu, aku akan menyambutnya dengan pelukan. Karena setiap langkah menuju kejujuran adalah langkah pulang. Pulang ke rumahmu yang sebenarnya. Hidup yang kau pilih sendiri, bukan yang terpaksa kau jalani. Hidupmu bukan warisan dari harapan orang lain. Hidupmu adalah anugerah yang seharusnya tumbuh dari dalam nuranimu. Dan malam ini, aku ingin menjadi saksi bahwa kamu mulai menapaki jalan itu. Pelan, lembut, tapi sungguh-sungguh. Bagian 6. Suara kecil yang tak pernah kau dengar. Ada satu suara yang selama ini selalu bersamamu. Lembut, halus, nyaris tak terdengar. Karena engkau terlalu sering berada di antara hiruk-pikuk dunia. Suara itu tidak pernah memaksa, tidak pernah memanggil dengan teriakan. Karena ia tahu, kebenaran tidak butuh berisik untuk menyentuh hati. Itulah aku. Ruhmulah yang berbicara melalui bisikan-bisikan yang sering kau anggap sebagai keraguan. Padahal sebenarnya, itulah kompas sejati yang mencoba mengarahkanmu pada kejujuran dan kedamaian. Kau menyebutnya perasaan tidak nyaman. Kau menyebutnya intuisi yang mengganggu. Kau menyebutnya gangguan kecil yang mengacaukan keputusanmu. Padahal, itulah aku yang sedang mencoba menyelamatkanmu dari jalan yang bukan untukmu.
Setiap kali kau terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan hatimu, aku memberimu sinyal melalui kegelisahan, melalui rasa lelah yang tak bisa dijelaskan, melalui keresahan yang datang bahkan di tengah keberhasilan. Tapi, seringkali kau memilih mengabaikanku. Bukan karena kau keras kepala, melainkan karena kau diajari untuk selalu percaya pada suara yang paling keras. Dan sayangnya, suara yang paling keras itu biasanya berasal dari luar dirimu. Kau percaya pada nasihat orang, kau percaya pada standar sosial, kau percaya pada apa yang mereka katakan sebagai jalan yang benar. Tapi kau lupa bahwa ada satu suara yang tak kalah penting untuk kau dengarkan. Suara dari dalam dirimu sendiri. Suara dari aku yang tak pernah punya kepentingan lain selain kebahagiaan sejatimu. Aku tahu kamu takut, karena mengikuti suara kecil dalam dirimu seringkali membuatmu berbeda, membuatmu berseberangan, membuatmu merasa sendiri. Tapi percayalah, kesendirian yang dilalui dengan jujur lebih damai daripada kebersamaan yang dijalani dengan berpura-pura. Kau mungkin akan bertanya, bagaimana aku bisa yakin itu suaramu dan bukan sekadar rasa takutku? Dan aku akan menjawab dengan pelan. Karena suara dari aku, ruhmu, tidak datang bersama kepanikan. Ia datang bersama ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak menghakimi, tidak memaksamu, hanya mengingatkanmu dengan kasih yang sabar. Ini bukan jalanmu. Kamu bisa memilih lagi. Dan malam ini, aku memintamu satu hal. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Duduklah diam, tanpa musik, tanpa gawai, tanpa gangguan. Dan dengarlah, bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Mungkin kau akan mendengar sesuatu yang selama ini kau abaikan. Sebuah kalimat sederhana seperti pulanglah, atau maafkan dirimu, atau berhentilah berlari, aku masih di sini. Itulah aku. Itulah suara yang selama ini tak kau beri ruang untuk bicara. Padahal aku bukan ingin menentangmu. Aku hanya ingin berjalan bersamamu agar hidup yang kamu jalani tak terasa hampa lagi. Kau tidak harus memahami semuanya malam ini. Tapi, jika kamu bersedia memberi sedikit ruang untuk mendengar, maka pelan-pelan kau akan menemukan arah yang tidak lagi menyesatkanmu, tapi menenangkanmu. Dan dari situlah, perjalananmu pulang akan benar-benar dimulai. Bagian 7. Saatnya pulang. Pulang adalah kata yang sering kau dengar tapi jarang kau rasakan maknanya secara utuh. Karena pulang yang kumaksud bukanlah kembali ke rumah yang dibangun dari dinding dan atap, melainkan kembali ke dalam dirimu sendiri, ke ruang sunyi yang selama ini kau tinggalkan. Berapa lama kau berjalan menjauh dariku? Berapa banyak tikungan yang kau ambil karena suara luar lebih kau percaya daripada suara batinmu sendiri? Berapa kali kau mengorbankan isi hatimu demi diterima, demi diakui, demi merasa berharga? Aku tidak pernah meninggalkanmu. Sejak hari pertama napasmu mengalir, aku telah tinggal di sini. Di balik segala rasa, di sela bisikan hati yang tak kau hiraukan, di antara detak jantung yang kadang bergetar karena kegelisahan. Aku adalah rumahmu yang kau lupakan saat terlalu sibuk menjadi versi terbaik menurut orang lain. Kini lihatlah dirimu. Kau lelah, bukan? Bukan karena tubuhmu terlalu sering berlari, tetapi karena jiwamu terlalu lama memikul peran yang tak pernah kamu pilih sendiri. Dan malam ini, malam yang sunyi ini, izinkan aku memelukmu tanpa syarat, tanpa syarat. Pulang tak selalu berarti mengubah semuanya sekaligus. Kadang,
Pulang hanyalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri, mengakui bahwa ada luka yang belum sembuh, bahwa ada topeng yang masih kau pakai, bahwa ada suara kecil di dalam dirimu yang ingin kau dengar kembali, dan yang paling penting, mengakui bahwa selama ini kau rindu untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa tuntutan, tanpa sandiwara. Aku adalah ruhmu. Aku bukan hakim yang datang membawa vonis. Aku bukan guru yang datang dengan pelajaran. Aku adalah bagian dari dirimu yang paling setia, yang tak akan pernah menyerah mencintaimu, meskipun kau berulang kali mengabaikanku. Malam ini, aku datang bukan untuk memintamu melakukan hal besar. Aku hanya ingin kamu duduk dalam diam, menyentuh hatimu sendiri, dan berkata dengan lembut, "Aku pulang." Pulang kepada kesadaran bahwa kamu pantas untuk hidup dengan damai. Pulang kepada pengakuan bahwa kamu tidak harus selalu sempurna. Pulang kepada cinta yang tidak bersyarat, bukan dari dunia, tetapi dari dirimu sendiri. Dan jika malam ini kau bisa mengucapkan kata itu dalam sunyi hatimu, maka ketahuilah, itulah awal dari segala penyembuhan. Karena luka tidak butuh waktu sebanyak itu untuk sembuh. Ia hanya butuh satu momen kejujuran dan satu pelukan dari ruhmu sendiri. Aku telah lama menunggu di titik terdalam dirimu, di ruang yang tak pernah padam, dan malam ini aku membuka pintu selebar-lebarnya. Masuklah, tidak perlu membawa apa-apa, cukup dirimu yang apa adanya. Karena bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Dan dalam pelukan ini, kita tidak akan saling menuntut, kita hanya akan pulang bersama. Penutup. Kini saatnya hening sejenak. Bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk menyambut sebuah permulaan baru. Permulaan yang lahir dari keberanianmu untuk melihat ke dalam, bukan lagi keluar. Malam ini, kamu telah membuka sedikit tirai dari ruang batinmu. Kamu telah berani duduk bersama diam, menatap luka, melepas topeng, mengakui kebohongan yang pernah kau yakini sebagai kebenaran. Dan yang terpenting, kamu telah memberi kesempatan bagi ruhmu untuk bicara. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi jujur. Bukan tentang menjadi yang paling kuat, tetapi tentang cukup berani untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Ingatlah, aku tidak pernah pergi. Aku hanya diam, menunggu waktu ketika kau bersedia mendengar, tanpa terburu-buru, tanpa penghakiman. Dan jika malam ini ada setitik cahaya yang mulai menyala dalam hatimu, maka jagalah ia. Karena dari cahaya kecil itulah kamu akan dituntun pulang. Hari demi hari, napas demi napas. Jika kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, bukan karena aku pandai berkata-kata, melainkan karena memang sudah waktunya kamu ingat kembali siapa dirimu. Maka sebelum kamu kembali menjalani hari esok, izinkan aku mengajakmu menandai malam ini sebagai titik balik. Bukan karena kamu suka isi video ini, bukan karena ini menyenangkan, tetapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tekan suka jika hatimu terasa disentuh. Tekan berlangganan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini bersama kesadaran yang lebih dalam. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan jiwa bisa kau dengar di waktu yang tepat. Dan tulislah di kolom komentar, sebagai isyarat bahwa kamu telah memilih untuk kembali ke dalam dirimu yang sejati. Karena di dalam dirimu ada rumah yang selalu menanti. Dan aku, ruhmulah
yang setia menjaga kuncinya. Selamat pulang.